Kita kembali ke Bali. Kapal motor penumpang Yunice pecah lambung dan tenggelam di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Proses evakuasi penumpang kapal motor Yunice hingga saat ini masih terus berlangsung. Diduga lambung kapal pecah saat dihantam ombak tinggi. Kapal motor Yunice berangkat dari pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sekitar pukul 5 sore tadi dan dijadwalkan akan sandar di pelabuhan Gilimanuk pada pukul 18.30 waktu setempat. Astagfirullahaladzim, ada kecelakaan kapalnya balik. Ya Allah, korbannya sudah banyak. Inilah suasana saat sejumlah penumpang yang terombang-ambing meminta pertolongan kepada kapal yang mendekat di pelabuhan. Korbannya anak-anak banyak. Mendekat Pak, mendekat nggak bisa Pak. Hingga malam ini sejumlah penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal motor yang sedang melintas. Rumah seorang bidan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur diserbu warga setempat. Warga emosi karena menduga bidan tersebut akan melakukan tes usap antigen kepada satu keluarga. Ratusan warga Tonjung, Kecamatan Burneh, mendatangi rumah bidan yang sekaligus dijadikan puskesmas pembantu di Bangkalan, Madura. Emosi warga dipicu salah paham saat bidan Yuni melayat ke rumah warga yang anggota keluarganya meninggal dunia dalam kondisi positif COVID-19. Warga mengira kedatangan bidan Yuni adalah untuk melakukan tes usap antigen kepada keluarga yang sedang berduka. Padahal, bidan Yuni datang untuk menjalankan tugasnya melakukan pendataan warga yang meninggal. Mungkin dari pihak keluarga ini masih dalam suasana duka, suasana berkabung, kemudian datang staf kami itu merasa kurang nyaman. Sehingga terjadilah reaksi spontanitas yang menghadirkan warga. Jadi intinya kurang kenyamanan aja, bukan terkait dengan layanan. Kasus ini berakhir damai setelah warga yang difasilitasi tokoh masyarakat setempat meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Tingkah laku warga terhadap seorang bidan terkait dengan COVID di Madura ini bukan baru kali pertama terjadi. Sebelumnya banyak warga yang memprotes penyekatan di Suramadu. Kita akan berbincang dengan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo, ada Surokim Abdus Salam. Pak Surokim, selamat malam. Pak Surokim. Selamat malam, Pak Ladi. Selamat malam, ya. Ini warga Madura ini sepertinya selalu menganggap COVID ini tidak nyata. Apakah memang demikian adanya atau ini hanya yang tampak di media-media saja? Ya, setiap masyarakat punya karakter, setiap masyarakat punya ciri khas, dan sebagaimana kita juga lihat, masyarakat Madura juga punya ciri khas tertentu. Dan saya setuju dengan pernyataan bahwa faktor manusia penting dalam konteks pandemi ini, karena bagaimanapun juga literasi kesehatan, pengetahuan terkait dengan COVID juga penting. Namun faktanya kita bisa melihat di beberapa case ada gap antara pengetahuan dan persepsi masyarakat. Oke, kalau kita lihat kemudian cara-cara yang mereka lakukan, apakah ini membutuhkan edukasi, literasi, atau sebetulnya perlu pendekatan yang sangat empati kepada warga di sana? Ya, saya berkali-kali menyampaikan dalam berbagai kesempatan pentingnya untuk pendekatan yang lebih empatik, karena pada dasarnya ini berkaitan dengan faktor pengetahuan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih empatik, saya pikir akan bisa jauh lebih mudah untuk berkomunikasi, memberikan literasi, karena dalam konteks masyarakat Madura yang paternalistik, yang patronnya sangat kuat, faktor keteladanan,
faktor contoh dari pimpinan itu menjadi penting. Jadi cara mengedukasi masyarakat Madura itu bisa ditempuh melalui patron-patronnya. Di antaranya yang penting adalah masyarakat, tokoh agama, tokoh Oke. masyarakat, dan tentu saja pemerintahan. Itu Kalau selama ini yang disebutkan menjadi bahwa ada patronalistik yang tinggi di warga Madura, sebetulnya sisi positifnya adalah tingkat kepatuhan mereka sangat tinggi. Kepada siapa mereka patuh? Kepada Kepatuhan. ulama atau umaro? Ya. Ya, sebenarnya ketiga-tiganya ya, baik tokoh masyarakat, tokoh lokal, tokoh ulama itu menjadi patron utama dari masyarakat Madura. Sehingga faktor keteladanan itu menjadi penting. Karena itu memberi contoh khususnya dari para pemimpin ini akan lebih mudah untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Kalau Dan bicara hal-hal tentang ini keteladanan di Madura itu menurut Pak Mahfud MD banyak sekali ulama yang tidak percaya COVID. Lantas masuk lewat mana kita untuk menjelaskan kepada warga di sana bahwa COVID ini nyata? Iya, memang kita tidak boleh lelah ya untuk terus memberikan edukasi dan literasi karena dalam pandangan masyarakat khususnya yang kelas menengah ke bawah ya melihat dengan mata kepala langsung, merasakan dengan langsung itu memang selama ini menjadi Ya. pengetahuan masyarakat. Jadi dalam konteks ini kita tidak boleh lelah, khususnya masyarakat kampus ya, untuk terus memberikan literasi tentang pentingnya pengetahuan karena gapnya ini mungkin agak terlalu jauh ya antara persepsi dan pendekatan sains ini. Ya. Iya, Apakah sehingga dengan kemudian kita perlu melihat untuk terus secara langsung bahwa banyak sekali pasien COVID di Indonesia maupun di Madura sendiri itu tidak cukup buat warga di sana untuk memahami bahwa COVID ini sangat membahayakan? Sebenarnya kalau dilihat dari case terakhir di mana Madura mengalami lonjakan yang termasuk yang signifikan ini, masyarakat sekarang sudah mulai banyak yang sadar. Jadi pemakaian masker yang mungkin pada sebelum pasca lonjakan itu masih jarang, sekarang ini relatif masif. Jadi karena mereka merasakan sendiri, karena mereka melihat sendiri, akhirnya kemudian punya kesadaran sendiri. Oke, Inilah baik. yang saya anggap pentingnya empatik itu karena begitu masyarakat merasakan sendiri, akhirnya kemudian timbul kesadarannya sendiri. Jadi ini soal kalau pendekatan kemudian ya. ada Baik. Cak patron Surokim, yang terima kasih mungkin sudah bisa bergabung di iNews Prime. Betul. Selamat malam. Jelang duel melawan Inggris, Jerman tidak diizinkan berlatih di Stadion Wembley. Kami segera kembali.